الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبر. وصلاة الله دوما وسلامه تماما على من يجيء إماما للأنبياء ختما. وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم والقدوة المرام للعرب والعجم. يا ربي بالمصطفى بلغ زيارتنا إلى مقام رسول الله والكعبة المشرفة. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pada guru kita Karam Abuya Haji Abdul Ghafur LCSAG dipersilakan dengan segala hormat dan fadl maskurun. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemarin ada airnya, kemarin nggak ada ini. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa masyayikh wa nabiyyil khulafa'i rasyidin wa baitil kiram wa mustafa alif hadal kitab al-imam al-hafiz Syekh Jalal Asyuti Rabbana yubارك fil jannah an ulumi furqan wa barakatuh fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'ala nurul muta'allimin. Assalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana wa futwal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang hadir. Ini guru kita Ustaz Al-Hajj Mulia Salihin Musa SPD SH Ustaz Khairul Umam. Masya Allah, beliau adalah lulusan pertama dari Miftahul Jannah, Santri Miftahul Jannah. Ustaz Abdul Khair Al-Hab SPDI, guru kita Al-Hajj Asyaf Syaifullah. Harus beliau yang ngajar ini, jadi masih muridnya soalnya. Ada Ustaz Ahmad Supriyadi, kenal? Ahmad Supriyadi. Ahmad Supriyadi ini nama aslinya, nama Dekasi Habib Ustaz Muhammad Toha. Masya Allah. Ya, jadi kalau ada yang manggil Supriyadi, tahu berarti beliau Muhammad Toha. Juga Bapak Haji Arif Effendi, mobil khusus guru kita
Ketua Umum daripada Masjid An-Nur, Ustaz Haji Ibrahim Nur. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat walafiat, umur yang berkah, hajat kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Semua yang hadir, yang mohon maaf bisa sebutkan satu persatu karena saya bukan baca nama-nama, saya suruh baca kitab di sini. Alhamdulillah, kita masuki bab tsalits asyar fi fadilatil shaum. Apa shaum? Puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kita emang buat dapat ilmunya, dapat manfaatnya, kita baca kitab bareng-bareng. Qala Allah ta'ala. Jadi kalau ada hadis bareng sama ayat, itu namanya hadis qudsi. Qudsi bukan kursi. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah apa? Punya aku, kata Allah. Puasa itu untukku, bukan untuk manusia, tapi untukku. Makanya aku yang langsung memberikan pahala itu. Makanya puasa itu luar biasa. Kristen Ortodok, tahu Kristen Ortodok? Jarang-jarang ada komunitasnya. Kemarin diwawancarain sama Habib Jafar. Ternyata dia seminggu 3 kali puasa. Kalau kita kan seminggu 2 kali, Senin sama Kamis. Dihitung-hitung dia kurang lebih puasanya itu kurang lebih 6 bulan setahun. Apa jawaban Jafar? Ustaz Habib Jafar jawabannya apa? Untuk saya Islam, bukan Kristen Ortodok. Jadi masya Allah. Jadi puasa ini masuk dalam rukun Islam. Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau salah satu yang disebut dengan Hujjatul Islam. Dalam kitab Ihya, beliau mengatakan bahwasanya Islam itu adalah bangunan. Bunyal Islam ala khams. Apa bangunannya? Pondasinya apa? Asyhadu an la ilaha, syahadat itu adalah pondasi. Kemudian sholat itu apa? As-sholatu imanuddin, tiang bangunan kita, rumah kita itu adalah sholat. Kemudian puasa itu apa? Nah, puasa ini adalah tembok, ya, atap, semuanya yang menutupi, yang menjadikan rumah kita. Kemudian ada jendela, ada pintu. Apa itu? Zakat. Nah, sisanya apa? Rukun Islam misalnya. Haji jika mampu. Haji itu apa? Tadi ketika 4 hal sebelum haji, berarti rumah itu udah jadi. Pondasi udah, tiang udah, tembok udah, jendela udah, tembok genteng udah. Haji ini adalah perlengkapan di dalam rumah. Berarti kalau kita belum berangkat haji, rumah kita melompong, kosong. Bangku nggak ada, meja makan nggak ada. Karena itulah ya, kita segala sesuatu yang ada dalam rumah kita, menghias rumah itu adalah ibadah haji. Saya doain semoga yang bisa menaikkan ibadah haji pokoknya. Amin. Pengen berangkat haji nggak? Berangkat umroh pengen? Udah daftar? Ya, daftar, nabung, ya, pelan-pelan. Karena ibadah haji ini tergantung niat. Kalau niat kita kuat, masya Allah, bagaimana Allah mengatur dengan cara apapun, bukan lantaran materi. Berapa banyak orang yang duitnya banyak, tiap hari bolak-balik ke Eropa, sampai gini hari belum sampai ke tanah suci. Berapa banyak orang yang nggak punya duit, miskin, tiba-tiba bisa menunaikan ibadah haji. Karena haji itu adalah panggilan. Tukang sampah, masya Allah, tukang sampah. Tukang sampah habis sholat subuh langsung dia muter-muter komplek.
Kaget nih yang orang kaya, "Loh, Bapak udah di sini aja?" "Iya Pak, saya mau gimana? Saya nggak mau pegang sampah, saya mau kerjaan saya." "Bapak udah berangkat haji?" "Oh, Bapak ngina saya kalau begitu mah." Lah saya nanya, punya KTP nggak? "Ya punya, sebagai warga negara Indonesia ya punya dong." "Ya udah sini KTP-nya." "Untuk apa Pak?" "Bapak berangkat haji nggak?" "Bapak ngina saya lagi, saya kan tukang sampah, masa saya belum berangkat haji?" Saya tanya, "Sini KTP-nya, saya daftarin Anda berangkat haji tahun ini." Masya Allah. Kenapa? Karena bukan masalah materi. Tukang sampah aja bisa menunaikan ibadah haji. Akhirnya tukang sampah berangkat haji tahun itu, keluarganya, saudaranya, semuanya, teman-teman yang di kampung berbondong-bondong datang ke Jakarta jadi tukang sampah. Jadi ya mudah-mudahan dia juga dapat menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Kita nggak ada yang tahu ini jadi bahasa haji, paling kita bahas puasa ini ya. Wa qala Rasulullah SAW, "Lisa'imi farhatani yafrahu bihima, farhatan inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Jadi kegembiraan orang puasa ini ada dua. Orang puasa itu bergembira, yang pertama kapan? Yang paling ditunggu dinanti sama orang berpuasa itu apa? Bukan, itu yang paling nikmat itu ya. Dan juga kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak puasa itu Allah senang. Kenapa? Karena pahalanya buat Allah, bukan buat kita. Puasa kita kerjain buat Allah, Allah senang. Makanya Rasulullah itu berpuasa hari Senin. Kenapa? Karena kelahirannya. Rasulullah nggak pernah ngadain maulud. Kata siapa? Ini apa? Sumti yaumul Islam di maulidi. Aku berpuasa hari Senin itu karena kelahiranku. Makanya caranya beda sama kita. Puasa Rasulullah buat hari ulang tahun. Hari ini ulang tahun siapa tadi? Adit. Mudah-mudahan besok puasa dia. Jadi puasa dah, pokoknya kalau ulang tahun puasa kalau mengikuti gaya baginda Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uluful fami saimi atyabu indallah inda rihil misik." Mulutnya orang berpuasa wanginya bagaikan parfum misik. Misik ini parfum yang ada di surga. Makanya baunya orang-orang puasa ini surga menurut baginda Rasul. Menurut kita bau ya. Kalau kita lihat pesan moralnya, kenapa mulut kita bau? Padahal puasa itu dijelaskan ini mulutnya bau surga. Tapi pesan moral di sini bahwasanya kita jangan banyak gibah sama fitnah. Duduk bertiga ngomongin orang pas puasa, enak nggak? Bau, benar nggak? Ngomongin di bertiga nih deket-deketan, wah ada yang demen. Makanya baunya orang berpuasa itu surga apa? Untuk menjaga jangan sampai keluarin hal-hal yang buruk ya dalam urusan ngobrol, gosip, semuanya. Masya Allah. Wa qala Rasulullah SAW, "Alaikum bil ghanimah al-baridah." Qalu ya Rasulullah, wa mal ghanimatul baridah? Qala as-samu bisyitatil ghanimah al-baridah. Begitu Rasul mengatakan, kamu harus mengambil harta rampasan yang dingin, harta rampasan dingin. Sahabat nanya, "Ya Rasul, apa itu harta rampasan yang dingin?" Ialah as-samu fisyita'il ghanimah, ketika kau berpuasa di musim penghujan. Sekarang udah turun hujan ya. Banyak berpuasa di musim hujan, musim dingin, insya Allah itulah yang dinamakan al-ghanimah al-baridah, harta rampasan perang. Kalau sekarang perang di zaman Israel lawan Palestina. Kenapa dia perang? Kenapa Palestina pengen dirampok sama Israel? Yang salah kita. Kenapa kita salah? Rasulullah udah nyampein dalam hadisnya,
di luar hadis ini. La tusyaddu ar-rihal illa salasatil masajid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hada, kata Rasulullah. Pertama Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? 100.000 pahala daripada sholat di masjid yang lain. Masjidil Aqsa 500 daripada sholat di Masjidil Haram bukan Masjid Nabawi. Terakhir Masjidil Hada, masjid ini. Masjid ini masjid apa? Karena pada saat itu redaksinya Rasulullah mengeluarkan hadis ini ada di Masjid Nabawi Syarif, makanya dibilang masjid ini. Nah, Masjid Nabawi 1000 daripada Masjidil Haram dan masjid-masjid yang lain. Yang jadi permasalahan kita datangnya ke Masjidil Haram sama Masjid Nabawi doang, Mas umroh. Kenapa nggak ada umroh plus Aqsa? Kalau dihitung-hitung dia bisa negara Saudi atau jamaah Indonesia yang ada di Indonesia berangkat umroh atau haji itu per tahun kurang lebih hampir 2 juta. Cuman nggak semuanya datang ke Masjidil Aqsa, cuman datang ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi doang. Makanya dibilang, ini tuh bukan punya umat Islam. Coba kalau kita kunjungin setiap tahun, mereka takut. Karena apa? Karena emang ini punya dia. Karena Masjid Aqsa ini adalah Al-Quds, tempat suci ya, para nabi-nabi terdahulu yang diyakini mereka dalam kitab Samawi, kitab Taurat, kitab Zabur maupun kitab Injil. Kayak Yahudi, Masya Allah. Kedua memang strategis Palestina ya. Strategisnya kenapa? Karena disitulah bisa ketika Anda menduduki Palestina ya, maka bisa 3 benua dipegang, Eropa, Afrika, Asia. Karena itu dia berkesinambungan. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita langsung masuk surganya Allah. Amin. Ya Rabbal, yang menjadi korban bantuan Jonis yang ada di sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Fa idza tamma Ramadan la tuktabu alaihi dhanb ila haulil akhar fa in mata qabla Ramadan akhar wa jaa yaumul qiyamah wa laysa lahu dhanb. Masya Allah. Orang yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, mau 1 hari ini bukan cuma Ramadan kan 30 hari, bukan 1 hari doang. Orang puasa 1 hari aja, hari pertama lah maksudnya di sini. Ramadan itu diampun dosanya Allah, yang terdahulu maupun yang akan datang. Wa taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Fa idza tamar Ramadan la tuktabu alaihi dhanbu ilaihi haul. Setahun tuh diampun sama Allah. Kalau kita full 30 hari puasa, itu setahun tuh, sampai tahun depan itu udah diampun dosanya. Ya kecuali kita ngelakuin dosa lagi. Ya. Bisa nggak kita jaga tuh dosa kita sampai Ramadan? Nah sebelum sampai setahun kita mati di tengah-tengah, belum ngelakuin dosa, nggak ngelakuin maksiat, mati diampun dosanya sama Allah. Makanya habis bulan Ramadan kan enak tuh, membersihin diri. Kita baca Quran kayaknya enak, ya. Ibadah kayaknya enak, jaga terus makanya sampai setahun berikutnya tuh jaga tuh sampai 11 tahun. Nah ini Ramadan doang cakep ya, Syawal berantakan. Habis Syawal apa? Zulqa'dah berantakan, Zulhijjah berantakan. Padahal tuh masuk lagi Syawal itu pembersihan diri, ngerapiin semuanya urusan. Masuk lagi 3 bulan berturut-turut di situ, 3 bulan suci, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu bulan suci. Makanya disuruh jaga lagi terus. Pas masuk bulan suci kita belum ada dosa, mati masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa nggak? Insya Allah bisa belajar. Insya Allah jaga Ramadan. Emang enak kalau udah bulan Ramadan. Cuma kesononya nih ya lupa lagi. Mana pengajian lama lagi? Ya. Idul Adha baru mulai. Ya susah lagi gitu. Ya bisa ngaji aja berhenti. Ya kemarin kan Habib Abdul Rahman bin Hasan Habsi ngaji itu makanan hati. Ya kalau kita nggak makan ya hati lah nyesek, akhirnya ujung-ujungnya
mati. Hati kita mati, bahaya kalau mati. Hati yang sakit aja bahaya, apalagi mati. Kenapa sakit? Dia nggak mau obatin. Fazadahumullah maradha. Dia terus kasih kesakitan sama Allah. Waqala Rasulullah SAW, "Lau azina Allah Ta'ala as-samawati wal ard ayatakallama wa qalat bushra liman shama Ramadan bil jannah." Masya Allah. Kalau Allah izinkan langit dan bumi untuk berbicara bagi orang-orang yang berpuasa di Ramadan, dia akan berikan kabar gembira buat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Dia sudah menjadi penghuni surga. Ya, cuman orang cadel doang yang nggak bisa masuk surga. Masuknya mana? Surga. Orang cadel masuknya surga nggak masuk. Wala Rasulullah SAW, "Asyamu junnatun finnar, kejunnati ahadikum minal kitab." Tadi ya, puasa itu adalah perisai, tembok, bagaikan perisai kita lagi perang. Cuman perang sekarang nggak pakai perisai, ya, tembak-tembakan aja, pakai airan dom, masya Allah. Jadi ada tulisan running text di TV itu, saya tadi lihat. Olah setan Nyaho, kenal setan Nyaho? Setan Nyaho dia katakan kalau saja Israel ini kalah diserang, besok Amerika akan diserang. Dia ngancam Amerika harus mendukung dia. Jadi jangan lupa ya, perintah MUI jauhin hal-hal yang sudah dikeluarkan dari MUI ya, untuk diboikot. Jadi ini hukumnya wajib karena MUI Majelis Ulama Indonesia. Hanya Indonesia ini luar biasa. Kemenangan Palestina bukan dari Liga-Liga Arab, tapi kemenangan itu dari bangsa Indonesia. Karena Indonesia kemerdekaannya dibantu sama Palestina, lah kita harus wajib membantu. Makanya kemarin Retno Marsudi, masya Allah, tegas di PBB dia, luar biasa. Hentikan peperangan, gencatan senjata segala macam. Indonesia betul-betul mendukung 100% untuk gencatan senjata. Mudah-mudahan pahala kita yang orang-orang Indonesia itu bisa mendapatkan pahala yang sama orang-orang berjuang di Israel, di Palestina. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shaim idza afṭaratis shalat 'alaihi al-malaikah hatta yafruq." Masya Allah. Luar biasa. Orang yang puasa itu didoain sama malaikat. Berbuka didoain. Makanya jangan puasa doang di rumah, pulang lemes padahal di luar makan. Ngapain coba? Akhirnya kan dulu ada tuh di grup WA ya, di Jakarta Utara, dia warungnya di pinggir kali, siang-siang tengah hari jatuh, mana kalinya hitam ya, masya Allah. Belum diajak di akhirat, diajak duluan di dunia. Kenapa? Lah siang-siang bulan puasa makan, mana kalinya hitam lagi, dia bangun, masya Allah. Kita kadang-kadang ketawa ya, tapi bagaimana ya Allah ya Rabbi. Makanya jangan dah, jaga puasa kita nih, masya Allah, karena puasa kita punya Allah ya, bukan punya kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in zakat, zakatul jasadis shaum." Segala sesuatu itu adalah zakat. Mata itu zakat kita. Kita baca Al-Quran itu zakat. Tubuh kita, mulut kita baca tasbih segala macam, semuanya zakat. Dan zakat tubuh badan kita seutuhnya itu adalah puasa. Maka Rasulullah SAW, "Naumus shaim ibadah, wa samtuhu tasbih, wa amaluhu mudha'af, wa du'ahu mustajabah, wa dhanbu maghfirat." Ay dunubus sagair, dunubus sagair. Nah, cuman jangan diputus nih, kadang-kadang diputus. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, jangan segitu doang ya. Atau jangan kita memandangnya tidur aja dah ya. Habis sahur tidur, bangun-bangun buka dah, katanya lo nggak sholat, aku penting ibadah karena kan puasa ibadah lah.
Sholat zuhur, sholat asar, mana sholatnya? Padahal sholat juga wajib. Ya. Diemnya orang puasa tasbih, tapi ngomong apa? Ngomong tasbih. Diem tapi nggak mau ucap aja dibilang tasbih. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita lagi puasa ngomong yang macam-macam, ngomong masalah gosip, itulah inilah. Lihat orang baru beli mobil, demam, beli kulkas, keras dingin, beli mobil, opname, berangkat haji, mati, mau apa? Nggak usah, udah diem aja udah. Wah, sampai boleh beli motor baru, masya Allah. Istri suruh datengin, masih diplastikin ke motor, suruh sholawatin istri. Insya Allah malam pindah, asal kita aja mau kerja. Kalau enggak istri bikin itu atau ya enggak, apa namanya, lilin, air ya, nyalain lilin. Insya Allah lilinnya kalau misalnya enggak mati tapi goyang-goyang, itu lakinya bukan ketangkap itu, bukan ketangkap jalan motor, bukan ketangkap di rumah janda, goyang-goyang ya. Masya Allah. Wa amal mudahafu du'a mustajabah. Amalnya dapatkan keberkahan ya. Doa mustajabah, orang puasa itu doanya mustajabah. Wa dhanbuhu maghfirah. Apa? Dosanya udah diampunin. Pokoknya orang puasa itu lemes saja bawaannya. Kenapa? Kita yang dijaga tuh ya. Setan emang pada dikurung, cuman kita yang kejaga buat setan itu dikurung. Puasa itu lemes banget, malas dibawa kemana-mana. Diajak mari ogah, diajak ini karena apa? Kita kejaga diri kita. Di samping Allah membantu kita. Intinya puasa ini adalah kewajiban buat kita. Wabil khusus bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai lagi ke bulan suci Ramadan tahun depan dan kita mendapatkan keberkahan di bulan puasa, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa ala kulli sholihan wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Doanya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.